अपने दोस्त का रिश्ता बचा के, और क्या पता इस बीच हम भी दोस्त बन जाए। कितनी मजबूत है हमारी केमिस्ट्री। नोटिस बोर्ड पे लिखा है अंग्रेजी में। एंड हु केयर्स कि हम जैसे लोगों को पार्टनर्स नहीं मिलते। Cerita masa SMA yang masih meninggalkan tanda tanya besar akhirnya terjawab saat alumni SMA Teresa melakukan reuni. Ya, reuni mendadak. Saat kepala sekolah, Fasis dikabarkan sedang koma di rumah sakit. 10 tahun berlalu dan kini mereka akhirnya bertemu di rumah sakit tempat mantan kepala sekolah mereka itu dirawat. Sudu, sahabat dekat Abimanyu, kini telah menjadi seorang pengacara. Begitu juga dengan yang lain, mereka telah menjadi orang sukses. Cerita masa SMA mereka pun kembali terulang saat mereka bertemu di rumah sakit. Sekolah Teresa, sekolah ternama di India yang telah memproduksi banyak orang sukses. Siapa sangka ternyata sekolah ternama itu terdiri dari dua kubu, kubu Tata dan kubu Bata. Kubu Tata adalah kumpulan anak-anak orang kaya raya yang menyelesaikan segala masalah dengan uang. Sedangkan kubu Bata adalah siswa-siswa yang harus menunjukkan potensinya agar tetap bisa bertahan di sekolah ini. Rohananda adalah seorang siswa yang masuk dalam kubu Tata. Terbukti, ia dan gengnya mempunyai tempat parkir sendiri di sekolah. Pagi itu adalah awal pertemuan Rohan dengan Abimanyu, siswa baru yang berhasil masuk sekolah Bonafit ini melalui jalur beasiswa. Abimanyu yang merupakan siswa baru sama sekali tidak mengetahui aturan itu. Ia memarkirkan motornya di parkiran yang biasa digunakan oleh Rohan. Sudo dan siswa lain pada kubu Bata memperingatinya untuk tidak parkir di situ. Namun Abi tidak mempedulikan hal ini. Dan benar saja, sebuah mobil mewah pun datang. Ya, Rohan, ia tidak terima dengan perbuatan Abimanyu. Ia menjelaskan bahwa setengah dari dana sekolah berasal dari sumbangan ayahnya yang merupakan konglomerat. Dengan angkuhnya, ia pun memberikan kunci mobilnya kepada Abimanyu dan memintanya untuk memarkirkan mobil milik Rohan. Tak lupa ia juga memberikan upahnya. Abimanyu melakukannya. Ya, dia mengemudikan mobil itu dan dia malah mengotori mobil mewah milik Rohan. Hingga mobil itu berlumpur, ia pun turun dan menyerahkan kuncinya kepada Rohan. Ia pun memintanya juga untuk mencuci mobilnya sendiri. Dan Abimanyu mengembalikan uang yang telah diberikan Rohan kepadanya. Pertemuan yang cukup membuat Rohan kesal dengan sosok Abimanyu. Mengetahui bahwa Abimanyu akan masuk dalam tim sepak bola sekolah, Rohan pun berencana untuk mengerjainya. Ia sengaja membuat pengumuman palsu tentang syarat untuk masuk menjadi anggota sepak bola, di mana Abimanyu harus menyerahkan sampel urinnya kepada guru olahraga mereka. Abimanyu yang telah membaca pengumuman itu pun mengambil sampel urinnya dan menitipkannya kepada Dimpi. Saat akan menyerahkan sampel urin, Rohan dan teman-temannya menghalangi Dimpi, dan dengan sigap mereka menyelipkan surat ke dalam tas tempat sampel urin itu. Dimpi pun hanya meletakkan kantongan itu di depan rumah guru ini. Keesokan harinya si guru pun melihat kantongan dan membaca isi suratnya. Surat itu berisi ucapan terima kasih Abimanyu kepada sang guru karena telah mengizinkannya masuk ke tim sepak bola sekolah. Dan ia juga meminta agar guru ini menerima air suci yang diselipkan Abimanyu di kantongan itu. Dengan senang hati, guru ini pun memercikan air suci yang dimaksud dalam surat itu ke wajah sang istri dan juga putranya. Segera guru ini tersadar saat putranya berkata bahwa air itu bau pesing. Dan singkat cerita, ia pun meminta Abimanyu untuk mengakuinya. Sepertinya si Abimanyu tahu itulah siapa, namun ia malah memilih untuk mengakui bahwa itu adalah hasil keusilannya. Ia pun dihukum keliling lapangan sekolah selama 50 kali tanpa berhenti. Rohan yang melihat kejadian itu pun merasa penasaran dengan sosok Abimanyu. Ia pun mulai mendekati pria itu. Singkat cerita, mereka pun kini telah menjadi sahabat.
Ia bahkan mengenalkannya pada kekasihnya Senaya, gadis tercantik di SMA Teresa. Siapapun pria yang menatap gadis cantik ini pastilah terpesona, termasuk Abimanyu. Namun ia sadar bahwa itu adalah kekasih dari sahabatnya sendiri. Di balik kebahagiaan siswa-siswa SMA Teresa, siapa sangka kehidupan nyata mereka berbanding terbalik dengan saat mereka berada di lingkungan sekolah. Rohan yang selalu dibanding-bandingkan oleh ayahnya dengan kakaknya sendiri, dan bahkan selalu direndahkan sang ayah, karena pikirannya tidak sejalan dengan sang ayah, karena ia ingin menjadi seorang musisi, sedangkan sang ayah berharap ia bisa menjadi penerus ayahnya sebagai pengusaha. Senaya, primadona sekolah, hanyalah putri yang kesepian dan kurang kasih sayang dari sang ibu yang hanya mementingkan pasangan-pasangan barunya. Abimanyu, anak yatim piatu yang tinggal bersama nenek, paman, dan bibinya, mereka hidup pas-pasan dan bahkan kehadiran Abimanyu di keluarga itu ternyata tidak disenangi oleh bibinya. Masalah pun mulai bermunculan saat Abimanyu ikut serta dalam resepsi pernikahan kakak Rohan yang diadakan di Thailand. Senaya dan Tania yang juga ikut serta dalam acara itu. Senaya, walaupun ia dikagumi oleh banyak pria di sekolah, ternyata dia belum pernah mendapatkan perlakuan yang khas dari Rohan selaku kekasihnya. Ia sibuk bermesraan dengan Tania, gadis yang merupakan ketua cheerleader sekolah. Senaya selalu tampak murung dan tak tahu harus berbuat apa karena baginya memutuskan hubungan dengan pria bukanlah hal yang gampang. Melihat itu, Abimanyu merasa kasihan dan memberi masukan pada primadona sekolah ini. Dan mereka akhirnya sepakat untuk menjalankan misi untuk membuat Rohan tersadar bahwa Senaya pantas untuk diperjuangkan. Ya, Senaya dan Abimanyu berpura-pura bermesra-mesraan di depan Rohan. Dan akhirnya, misi mereka berhasil dan pria itu pun merasa cemburu lalu kembali memberikan perhatiannya kepada Senaya. Namun ternyata di balik proses itu benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Abimanyu. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika nenek Abimanyu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Abimanyu pun harus menemani sang nenek selama masa pemulihan. Siapa sangka Senaya datang. Ia membawa bunga dan berjanji untuk datang setiap hari ke rumah sakit untuk menemani Abimanyu. Selama itu jugalah Senaya menyadari bahwa ia juga telah jatuh hati kepada pria ini. Ia bahkan mulai menjaga jarak dengan kekasihnya Rohan. Usai dirawat beberapa hari di rumah sakit, kondisi nenek Abimanyu memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Abimanyu merasa terpukul karena kini ia tidak hanya kehilangan ayah dan ibunya, tetapi juga neneknya. Senaya datang menemuinya untuk menghibur dia, namun Abimanyu menolak dan ingin mengusir Senaya. Namun gadis cantik ini tak langsung pergi, pandangannya malah teralih kepada pasangan antingnya yang berada di atas meja Abimanyu. Ia meraih anting itu dan ia berkata bahwa anting itu tidak cocok untuk laki-laki. Suasana sepi sejenak. Dan seketika Abimanyu memeluk gadis yang tepat berada di depannya itu. Momen itu cukup menjawab perasaan yang mereka rasakan saat itu. Sayangnya momen itu seketika berubah saat Rohan tiba-tiba muncul. Ia menyaksikan hal itu dan singkat cerita persahabatan antara dirinya dan Abimanyu pun berakhir. Begitu pula dengan Senaya, ia tak terima menjadi rebutan kedua pria ini dan ia memilih untuk menjauhi keduanya. Sejak saat itu suasana di sekolah pun mulai terasa menegangkan, mereka tak lagi saling bertegur sapa. Dan tibalah saatnya, kepala sekolah mengumumkan bahwa sebelum pengumuman kelulusan, sekolah akan mengadakan kompetisi Student of the Year, di mana pemenang kompetisi ini nantinya akan mendapatkan bantuan beasiswa uang kuliah di Liga Sekolah Internasional. Hal ini sangat menarik perhatian seluruh siswa di SMA Teresa, termasuk Abimanyu dan teman-temannya. Selama proses seleksi, keadaan sangat menegangkan. Satu persatu siswa mulai mengetahui sisi buruk satu sama lain. Mereka bahkan rela berbohong dengan temannya sendiri demi trofi Student of the Year. Di balai seleksi akhir, di mana tersisa Rohan dan Abimanyu, keduanya melakukan lari maraton. Di mana lari ini adalah pertandingan akhir yang akan menentukan siapakah pemenangnya.
Ayah dan ibu Rohan datang untuk menyaksikan putra bungsu mereka bertanding. Sangatlah mengejutkan ketika akhirnya Rohan berhasil meraih juara dalam kompetisi ini. Dan dia pun akhirnya diberi trofi sebagai tanda kejuaraannya. Namun hal mengejutkan terjadi saat Rohan malah tidak mau trofi itu. Dan ia dengan lantang mengatakan bahwa trofi itu sebaiknya diberikan kepada ayahnya saja. Sonu yang saat itu tengah mabuk pun berani speak up. Ia mengungkapkan rasa kecewanya kepada pihak sekolah atas diadakannya kompetisi itu. Menurutnya hal ini memutuskan tali persahabatannya dengan teman-temannya. Ia bahkan menghujat kepala sekolahnya sendiri. Mendengar hal itu, kepala sekolah pun akhirnya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama. Pertemuan ketujuh teman alumni SMA Teresa ini di rumah sakit akhirnya bisa menjawab teka-teki persahabatan mereka. Abimanyu memberitahu alasan mengapa ia membiarkan Rohan meraih juara satu. Walaupun awalnya dimulai dengan pertengkaran antara Rohan dan Abimanyu, namun siapa sangka akhirnya mereka bisa saling berpelukan dan kembali bersahabat. Rohan si musisi ternama, Abimanyu pengusaha di bidang keuangan, dan Senaya, dia pun akhirnya menjadi istri dari Abimanyu.